Filosofi Ceria Ki Hajar Dewantara untuk Indonesia. Oke, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santuy, ngobrol-ngobrol cantik nih sama teman-teman aku dari program studi PPG tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sih pandangan mereka terkait pemikiran beliau selaku tokoh pertama nih, tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada Bang J sama Kak Aul. Yeay. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat. Oke. Udah 3 hari nih hujan terus di Bogor. Gimana nih? Apakah hari-harinya ikut mendung kayak langit atau tetap ceria? Oh tidak, kita tetap semangat luar biasa. Tetap semangat ya. Untuk jadi pendidik profesional harus semangat biar bisa menurunkan semangat sama anak-anak didiknya ya. Nah, kan kita nih Kak menjalani proses pendidikan di PPG ini tujuannya pasti nanti biar bisa jadi pendidik yang bermanfaat untuk anak didiknya. Ngomong-ngomong soal pendidikan, nggak pernah lepas sama yang namanya Ki Hajar Dewantara, ya kan? Pasti nggak asing dong. Nah, gimana nih pendapat kakak? Bukan pendapat sih, mungkin ini lebih tentang gambaran tokoh Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan KHD ini dalam kehidupan kalian tuh siapa sih dan gimana sih? Coba boleh deh Bang J dulu. Oke, Ki Hajar Dewantara menurut saya itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, beliau juga adalah Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pertama. Dibuktikan dengan berdirinya salah satu sekolah di Yogyakarta. Ya. Ada yang tahu namanya? Taman Siswa. Taman Siswa, benar sekali. Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu pahlawan ya yang melawan penjajah melalui pendidikan. Jadi melawan penjajah itu tidak selalu melulu dengan perang. Buktinya pahlawan kita ini Ki Hajar Dewantara melawan penjajah melalui pendidikan. Begitu. Nggak perlu angkat senjata ya Bang? Iya benar. Oke, gimana nih Kaul? Nah, kalau menurut saya pribadi, Ki Hajar Dewantara itu kan dikenal sebagai pelopor pendidikan ya. Segala pemikirannya itu tentu bisa menjadi pedoman bagi kita sebagai calon guru profesional agar dapat mencantumkan suatu visi untuk membangun atau menciptakan tunas muda bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oh, oke. Keren-keren banget ya pandangannya tokohnya. Aku kira bakal kayak itu cuma kakek-kakek yang suka ada di poster-poster pakai peci, dan ternyata pandangan Kak Aul sama Bang J terhadap Ki Hajar Dewantara itu udah luar biasa banget. Nah, Ki Hajar Dewantara ini kan dia punya pemikiran yang luar biasa nih Kak terkait pendidikan. Ada 3 kalimat utama. Nah, gimana nih Kak Aul sama Bang J? Hafal gak nih? Nah, coba. yang pertama itu Ingarso Sung Tulada, yang kedua Ing Madya Wangun Karsa, dan yang ketiga itu Tuturi Handayani. Dimana untuk artinya itu sendiri, yang pertama Ingarso Sung Tulada itu berarti di depan seorang guru itu menjadi pedoman, memberikan suatu contoh yang bisa diterapkan atau ditiru oleh anak didik. Kemudian yang kedua yaitu Inmadya Wangun Karsa, yang berarti guru di tengah membangun kebaikan, membangun semangat bagi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang berarti artinya itu di belakang ya, di belakang memberikan dorongan kepada peserta didik agar mereka mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Oke, gimana Bang J? Ada pendapat yang berbeda Iya, tentang tentu kalimat? udah tepat sekali apa yang disampaikan oleh Kak Aul tadi. Jadi ketiga semboyan ini adalah menjadi dasar dalam kita melakukan proses pembelajaran di sekolah. Yang di pertama tadi yang dikatakan yang di depan menjadi panutan, contoh gitu bagi peserta didik kita. Nggak mesti harus di peserta didik, di lingkungan kita sekitar guru itu tetap menjadi panutan dan contoh di seluruh masyarakat. Dan yang kedua tadi di tengah memberikan semangat ya, keberanian, kemauan ya. Jadi ini kita di tengah-tengah pendidikan, ketika kita mengajar di sekolah, kita itu memberikan semangat ke peserta didik kita ya. Kemudian yang ketiga Tuturi Handayani tadi ya. Ini tadi benar setuju, seorang guru itu harus memberikan dorongan dan arahan ya. Kita itu memberikan dorongan arahan ke peserta didik agar peserta didik itu tahu arahnya, jelas arahnya. Kita ini sebagai guru pendamping sekaligus
untuk peserta didik kita nanti. Oke, kenapa sih Kak Aul, kenapa nggak menarik di depan? Kenapa harus mendorong di belakang? Karena kalau misalkan menarik dan mendorong itu kan sudah pasti berbeda ya. Ketika menarik berarti posisi guru itu harus di depan. Berbeda dengan mendorong, posisi guru harus di belakang. Kenapa harus di belakang? Karena pada saat kita mendorong, peserta didik yang akan menentukan arahnya. Itu yang dimaksud dengan kodrat. Berbeda dengan pada saat kita di depan, posisinya kan menarik. Berarti kita yang menentukan arahnya. Artinya itu tidak selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan peserta didik, membangun pengetahuannya sesuai dengan kodratnya. Seperti itu. Berarti arah di sini tuh kayak arah kehidupan itu kali ya Kak? Iya, betul. Oke, nah Bang, dari pemikiran Ki Hajar tuh penting nggak sih jadinya? Perlu nggak sih pemikiran itu untuk pendidikan kita? Penting nggak sih? Iya, tentu penting banget pemikiran yang dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat erat dengan hubungannya pendidikan saat ini. Ya, pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pendidikan yang diambil dalam pelaksanaannya. Ya, pendidikan nasional ya, karena ya di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terdapat makna filosofi kultural yang sesuai bagi masyarakat kita Indonesia ini. Cocok banget pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, cocok dengan bangsa kita Indonesia. Dan kita bisa tidak mengikuti budaya luar. Jadi kita tuh tetap sesuai dengan budaya kita Indonesia. Ini adalah pemikiran yang sangat bagus dari Ki Hajar Dewantara untuk landasan pendidikan. Berarti intinya tuh Bang, kenapa penting? Karena lewat pendidikan identitas kita sebagai bangsa Indonesia nggak akan pernah hilang. Benar. Itu zamannya berubah gitu ya Bang Kak. Oke, nah ngomong-ngomong soal penerapannya di dunia pendidikan nih, aku mau nanya, mungkin ini agak sedikit gimana ya? Ya gitu lah ya. Dengan kondisi pendidikan yang saat ini banyak sekali komentar-komentar dari dunia luar, sebetulnya pendidikan di Indonesia ini udah relevan belum sih Kak sama apa ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mungkin dari Bang Jadi dulu boleh? Boleh. Oke, bicara dengan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya sudah cocok banget, sesuai ya. Pertama, pendidikan berdasarkan kodrat zaman. Artinya, pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan zaman. Saat ini, zaman pendidikan yang berlaku adalah pendidikan dengan pola pikir abad ke-21. Anak diharapkan gitu ya, mempunyai 4 keterampilan. Apa aja? Yang pertama, berpikir kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, kolaborasi dan komunikasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tentu kita harus tahu dulu nih, apa aja profil pelajar Pancasila. Apa ya? tuh? Mau tahu nih? Ada yang mau tahu nggak? Iya, kita semua udah hampir tahu, cuma kita ulas lagi kembali ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah ciri khas dari Indonesia ini ya. Ya, ideologi Pancasila ya Bang ya. Benar, tepat sekali. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia, berkebinekaan global gitu ya, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, tentu pemikiran ini ya, profil pelajar Pancasila ini bagus dan relevan dengan apa yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan demikian pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat berhubungan dengan pendidikan saat ini, relevan gitu ya, relevan tadi. Khususnya pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan tetap digunakan, digali untuk memajukan dunia pendidikan, bahkan dalam pendidikan guru penggerak atau kita sebagai guru profesional nantinya. Begitu Kak. Oke. Iya. Nah, Kak Aul sendiri gimana nih? Udah relevan belum pendidikan Indonesia sama pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, kalau menurut saya pribadi sudah cukup relevan. Nah, dilihat dari kurikulum sekarang ya, kurikulum yang baru dicetuskan oleh Pak Nadiem, yaitu kurikulum Merdeka, di sini mengedepankan proses pembelajaran paradigma baru, yakni adanya pembelajaran diferensiasi.
dari apa yang dicetuskan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memerdekakan peserta didik, yang artinya dalam proses pembelajaran diferensiasi ini mereka juga dapat memilih proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya, dan juga kebutuhannya masing-masing gitu. Oke, gaya belajar tuh yang ada 3 itu ya? Iya betul. Apa tuh? Gaya belajar Auditori, kemudian kinestetik, kinestetik, dan sama visual. visual. Oke, nah tadi udah disinggung nih sama Kak Al kurikulum merdeka. Oke, aku punya berita di sini. Coba kita lihat. Nah, lewat kurikulum merdeka, Nadiem Makarim siap bersinergi bersama guru guna ciptakan SDM unggulan. Oke, di sini yang disebut adalah SDM unggulan. Nah, bener gak sih Kak, kalau misalnya kurikulum merdeka ini ternyata bisa memerdekakan peserta didik. Kenapa tuh? Contohnya deh, boleh deh sekalian. Bisa. Kalau menurut saya pribadi ya bisa. Karena Bisa. tadi sebelumnya sempat disinggung adanya pembelajaran diferensiasi. Nanti peserta didik itu akan menentukan sendiri penugasan apa yang sekiranya dapat mereka penuhi gitu. Dari apa yang disajikan oleh guru, misalkan mereka boleh melakukan penugasan tersebut dengan caranya masing-masing. Untuk anak-anak peserta didik dengan gaya belajar auditori, mereka boleh memilih pemenuhan tugas dengan misalkan bersandiwara radio atau podcast ya seperti ini. Kemudian untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, bisa membuat poster, brosur, kemudian infografis dan lain sebagainya. Kemudian misalkan untuk anak-anak peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka bisa kita arahkan untuk bermain peran atau misalkan melakukan kegiatan praktik seperti itu. Oke, Bang, gimana Bang? Oke, sebelum saya jawab apakah memang memerdekakan peserta didik Iya, gitu ya. bisa sih. Jadi Merdeka Belajar ini kan yang digadang-gadang baru-baru ini ya oleh menteri kita ya, Pak Iya. Nadiem Mas Anwar Nadiem. Makarim, Mas Mas Nadiem. Menteri. Iya, program tersebut membuat guru memiliki keleluasaan dalam memilih materi ajar yang tepat sesuai kondisi siswa sehingga siswa tidak akan terbebani dalam proses belajar mereka. Mau tidak mau, guru pun dituntut untuk lebih inovatif dalam mendidik siswa dan meningkatkan kemampuannya baik kompetensi profesionalnya, pedagoginya, kepribadian maupun sosialnya ya. Nah, jadi kalau ditanya tadi ini kembali nih Kak, saya jawab tadi nih ya. Iya. Ya, apakah benar memerdekakan peserta didik ini dengan adanya kurikulum kemerdekaan ini gitu ya? Jadi kalau saya jawab tentu akan beragam tergantung dari situasi dan kondisi sekolah kan gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi benar-benar memerdekakan peserta didik, tapi tergantung juga sekolahnya, kondisinya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan terkait kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita tadi, siapa? Ki Hajar Dewantara tadi ya. Jadi dalam kurikulum baru ini nilai siswa itu banyak diperoleh dari proses belajar ya. Mereka itu melalui penilaian namanya kalau yang di awal diagnostik ya. Diagnostik. Iya, Iya, diagnostik. Kemudian nanti ada namanya penilaian formatif ya. Formula ini sejalur dengan pendapat Ki Hajar Dewantara tadi ya. Ya, di mana memaknai bahwa pendidikan memang membimbing anak dalam menggali potensi-potensinya dalam diri mereka sehingga anak mampu mengukir prestasi masing-masing dari bakat dan minat yang berbeda gitu ya. Dengan demikian anak akan senang belajar ya, bukan karena dipaksa atau diiming-imingi oleh hadiah tertentu. Sebut saja dengan adanya pendekatan project based learning. Project based learning. Iya, guru bisa bebas berinovasi dan berkreasi untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa melalui sebuah proyek. Sedangkan siswa yang mengekspor berbagai macam literasi atau sumber belajar dari media konvensional maupun media digital untuk menyelesaikan proyek dari sekolah. Jadi kemampuan mereka dalam memecahkan suatu permasalahan kan, ya, terkait proyek tersebut akan meningkat bahkan bisa menjadi seorang ahli. Hal ini sesuai dengan konsep dari Ki Hajar, yakni memperhatikan, meniru, menambahkannya, niteni, niroke, nambahi, itu istilahnya ya. Iya begitu. Jadi istilah sekarang itu ATM namanya Kak. Amati, tiru, modifikasi,
sih. Itu sebenarnya bahasa sekarang. Kalau tadi zaman pemikiran Ki Hajar tadi, niteni niroke nambahi, memperhatikan, meniru, menambahkan. Kira-kira seperti. Kalau abang mau nggak jadi ATM saya? Bisa dong. Bisa dong. Oke. Nah, jadi intinya kurikulum merdeka ini bisa sebetulnya memerdekakan peserta didik, tapi balik lagi banyak orang yang terlibat di sana. Bukan cuma gurunya aja, tapi juga sekolah, kementerian terutama harus bisa memfasilitasi itu ya Kak ya. Oke, mungkin itu aja sih Kak pertanyaan-pertanyaan yang. Cuma satu saya mau sampaikan. Apa tuh? Kunci dari kurikulum merdeka itu adalah guru. Guru ini adalah kuncinya. Pernah dengar kurikulum itu adalah guru gitu ya. Jadi guru ini adalah kunci untuk mencapai pembelajaran, untuk memerdekakan peserta didik. Jadi guru itu harus inovatif, kreatif, dan bisa profesional dalam memberi ilmu, transfer ilmu dan mendidik peserta didik kemudian hari. Gitu. Itu closing statement dari Bang J. Ini juga berkaitan dengan pembelajaran yang harus memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman ya Bang ya. Di mana pada kodrat zaman seharusnya guru itu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa membekalkan peserta didik sesuai dengan zamannya tersebut. Seperti itu. Oke, closing statement dari kau? Ya, cukup yang tadi. sama lah itu. Tentunya kita ini calon-calon guru nantinya akan tetap kreatif, inovatif dengan memperhatikan karakteristik peserta didik kita, sehingga kita memudahkan memberi strategi, teknik, metode pengajaran yang tepat untuk peserta didik. Kita itu menjadikan peserta didik sebagai subjek, bukan lagi objek. Itu namanya memerdekakan peserta didik. Guru merdeka, peserta didik merdeka, maka Indonesia merdeka. Begitu. Tapi nih kalau merdeka, sebetulnya merdeka itu apa sih? Kalau Ki Hajar Dewantara itu kan memaknainya bahagia dan selamat ya. Kalau dari Tehel sama Bang J gimana deh? Kalau dari saya mungkin secara singkatnya itu lepas dari belenggu. Iya. Oke, Lepas dari belenggu. Artinya lepas dari belenggu permasalahan-permasalahan yang membosankan itu di kelas itu kita tidak ada lagi, kita jauh-jauh. Kita dengan adanya guru ini membuat peserta didik itu menjadi bebas, dan kita itu membuat siswa itu menjadi terpusat, peserta student center. Student center. Oke. Begitu. Begitulah, oke. Itulah dia ngobrol-ngobrol santai kita sama Kak Aul dan Bang J. Yeay, terima kasih ya Kak Abang udah mau ditanya